Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK, atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, friend, Mr. dan Miss semuanya. Good morning, Good morning, Mister. Okay. Sehat semuanya? Masih tetap sehat? Oke. Oke, selamat pagi Mama dan Papa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi ANBK kita di tahun 2021. Baik, Tabikun. Ya. Ya, Sekali lagi ya, friend ya. Tabikun. Ya, Bu. Terima kasih. Kita Oke, thank you anak-anakku semua hari ini. Baik, friend, Mama dan Papa semuanya, hari ini sekolah menyediakan kita ruang dan tempat di sini untuk sedikit memahami terkait ANBK. Apa sih ANBK itu? ANBK itu adalah Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi, ya. Yang di situ
dilakukan di semua jenjang dari jenjang SD sampai dengan SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Baik, anak-anakku semua, Mama dan Papa, kita hari ini ada 3 sesi, yaitu yang sesi pertama itu nanti akan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Miss Etika beserta Mr. Mawan. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab, dan setelah sesi tanya jawab nanti Mama dan Papa dipersilakan untuk langsung keluar dari Zoom, dikarenakan nanti ada pembahasan soal-soal gladi yang sudah dikerjakan oleh anak-anak di tanggal 15 dan 16 September 2021. Baik, langsung saja anak-anakku semua, Mama dan Papa, Mr. dan Miss semuanya, pada Miss Etika kami persilakan untuk penyampaian terkait ANBK. Ya, terima kasih Mr. Adi. Cek-cek apakah suara saya terdengar? Jelas? Iya, baiklah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. Morning. Nah, tadi pun. Ya. Ya, selamat datang teman-teman siswa-siswi SMP kelas 8 SMP Cahaya Bangsa. Yang kami hormati kepada orang tua, wali murid, siswa kelas 8 SMP Cahaya Bangsa, dan Miss dan Mister semua yang berbahagia. Hari ini sebenarnya agenda kita adalah sosialisasi ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Dan ini ditujukan untuk orang tua murid serta siswa dan siswi, tetapi mungkin Mama dan Papanya sedang dalam perjalanan menuju Zoom ya. Jadi kita tunggu saja. Dan untuk anak-anak yang sudah join, terima kasih sudah tepat waktu. Selamat bergabung. Terima kasih sekali teman-teman sudah sudah bergabung dan sekarang berada di ruang rapat bersama di Zoom meeting. Oke, langsung saja karena kita agendanya sosialisasi. Mr. Mawan, silahkan. Miss Etika akan share screen. Silakan kita simak bersama ya. Oh iya, sebelumnya siapa yang belum hadir? Ini kelas 8. Siapa? Lauren ya. Lauren dan Dodo sepertinya ya, belum kelihatan ya. Oke. Kita tunggu sambil. Oke, di sini di dalam ruang Zoom ini sudah ada, saya lihat sudah ada siapa nih ya, Mama Gani ya, kalau tidak salah ya. Ya, selamat datang Mama Gani, terima kasih sudah join. Iya. Baiklah, ini dia sudah muncul, sudah terlihat semua ya. Baik, hari ini tanggal 27 September 2021, kita mengadakan sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer SMP Cahaya Bangsa Metro. Next, Mister. Belum terlihat. Bentar ya. Oke, yang pertama kita mau bincang-bincang dulu nih. Yang pertama itu masalah asesmen nasional. Di sini nih, teman-teman semua ada yang tahu tidak sih sebelumnya? Sebelum Miss kasih tahu ini, sebelum ada ini,
Ada yang tahu nggak asesmen nasional itu apa? Menurut kalian, kalau di sini kan asesmen nasional yaitu pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, kalau menurut anak-anak semua nih, grade 8 yang kemarin sudah gladi, asesmen nasional itu apa sih? Ada yang tahu? Aida mungkin? Oh, pendiam semua ya sekarang ya. Oke, baiklah. Jadi teman-teman kemarin kan sudah gladi ya, seperti disebutkan Mr. Adi tadi di tanggal 15-16 kemarin. Nah, yang kalian kerjakan itu, yang sudah kita laksanakan bersama di ruang komputer bersama Mr. Mawan dan Mr. Theo itu adalah asesmen nasional. Kenapa ada tambahan BK-nya, Miss Etika? Karena berbasis komputer. Kita mengerjakannya menggunakan komputer kan, bukan menggunakan kertas ya. Jadi kita namakan ANBK. Itu ujian bukan, Miss? Yuk kita simak bersama-sama. Lanjut, Sir. Ya, yang kedua kita akan bahas pengukuran mutu. Kenapa mutu itu harus diukur-ukur sih, Miss? Gitu kan. Kenapa? Kita sama-sama temukan jawabannya ya. Next. Karena ada beberapa mutu yang harus kita ukur. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Di AKM itu yang sudah kalian kerjakan kemarin ada literasi dan numerasi. Literasi yang ada hubungannya dengan baca-bacaan ya, baik itu fiksi maupun non fiksi. Dan kalau itu ada hubungan gitu. Hitung. Harapannya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Dan yang dikerjakan selanjutnya ya gitu kan, namanya survei, berarti kan tidak mengerjakan soal ya, cuman survei loh. Survei itu adalah sesuai dengan kalian gitu. Di sekolah misalnya diukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil pelajaran non kognitif. Kognitif itu pelajaran-pelajaran seperti matematika, IPA itu kognitif ya. Nah, non kognitif itu adalah sikap kalian. Oh, ternyata sikap tuh diukur ya. Bukan cuma pelajaran kalau ngumpul dapat nilai, bukan hanya itu ya, friend. Ternyata kalian itu datang tepat waktu, itu sikap diukur yaitu disiplin, mengerjakan tugas dengan baik itu juga diukur. Ya. Terus kebiasaan kalian, kebiasaannya apa misalnya? Misalnya kebiasaannya kalau di dalam kelas itu menghargai temannya sedang berbicara. Nilai-nilai maksudnya nilai agama. Misalnya berdoa sebelum belajar. Ini kita lakukan setiap hari. Jadi untuk teman-teman yang merasa masih belum baik nih sikap saya, kebiasaan saya masih perlu diperbaiki, ayo sama-sama perbaiki. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki segala sesuatu ya. Oke, selanjutnya, Mister. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar kita juga dinilai. Jadi, kalau kalian secara pelajaran sudah baik, secara sikap sudah baik. Nah, ternyata sekolah kita juga diukur loh, friend, gitu kan. Nah, alhamdulillah sekolah kita sih sudah baik ya. Nanti kalau pada saat pelaksanaan ANBK, nanti kalian jawab saja survei-survei yang ada dalam asesmen tersebut. Nah, apa itu survei lingkungan belajar? Survei lingkungan belajar itu yaitu mengukur juga kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Maksudnya iklim cuaca dong, bukan ya. Jadi kualitas pembelajarannya misalnya contohnya begini. Di situ ada berapa budaya sih? Ada berapa agama sih? Bagaimana sikapnya, toleransi atau tidak, ada bullying atau tidak, anak-anaknya itu mengikuti peraturan atau tidak, sekolahnya itu disiplin atau tidak, begitu ya. Jadi di situ disebutkan. Dan alhamdulillahnya kalau sekolah kita semoga saja sudah kondusif ya, tidak adalah yang namanya itu tidak toleransi atau intoleransi. Karena apa? Karena semua kita bersaudara, kita menghargai setiap perbedaan yang ada ya. Selanjutnya. Oke. Jadi ini adalah tujuan asesmen nasional. Yang pertama meningkatkan mutu pendidikan. Jadi
Kalau dulu-dulu itu ada yang namanya UNBK, tapi semenjak corona 1 tahun yang lalu sudah tidak ada, 2 tahun yang lalu bahkan sudah tidak ada, sudah dihapus ya. Dan sekarang bukan diganti dengan ANBK, bukan, tetapi berbeda tujuan. Kalau dulu tujuan UNBK itu untuk mengukur individu, misalnya nih si A nilainya berapa UN-nya, misalnya 90, si B nilai 80. Kalau ANBK yang diukur adalah sekolahnya gitu. Jadi kalau teman-teman mengerjakan dengan baik, seperti kemarin yang di Gladi itu gambaran, maka nanti kalau nilainya bagus, berarti intinya sekolah kita juga bagus karena kalian adalah gambaran atau wajah sekolah ya. Jadi di sini disebutkan asesmen nasional itu untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan atau sekolah. Jadi digunakan untuk memperbaiki kualitas belajar dan mengajar begitu ya. Lanjut, Sir. Oke. Selanjutnya penunjuk arah tujuan dan praktik ya, kurang kayak praktik pembelajaran. Jadi kalau nanti sudah ada hasilnya nih, misalnya nanti kelas 8 sudah melaksanakan ANBK, hasilnya akan dikembalikan ke sekolah sebagai evaluasi pembelajaran biar lebih baik selanjutnya gitu. Jadi oh ini kurang ini loh, yang bagian AKM kurang ini, yang bagian karakter sepertinya perlu diperbaiki di bagian ini nih. Tanggung jawab misalnya ya. Terus di bagian survei lingkungan belajar mungkin ada juga yang diperbaiki. Begitu. Jadi harapannya setiap tahun sekolah itu beres-beres gitu, friend. Benar-benar gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar setiap hari. Lanjut. Nah, yang ketiga ini memotret. Yang namanya dipotret itu kan pasti ada objeknya ya. Objek kita aja kalau dipoto, oh kegendutan nih, misalnya nih Miss Etika nih ya. Berarti apa yang perlu diperbaiki? Ya udahlah diet lah gitu ya. Karena di fotonya kok kurang bagus gitu. Nah, sama dengan hasil dari ANBK. Kalau semisal fotonya ini ada beberapa yang harus diperbaiki, berarti kita harus perbaiki apanya? Mutu sekolahnya, seperti mutu input. Maksudnya mutu input itu masuk, kalian masuk ke sekolah. Proses pembelajaran dan hasil belajar. Begitu ya. Jadi karena dengan adanya ANBK diharapkan sekolah selanjutnya lebih baik mutunya dibandingkan sebelum melaksanakan ANBK. Begitu. Lanjut. Ya, ini dia pelaksanaannya. Pelaksanaan asesmen nasional. Next. Ya, untuk pesertanya yang terpilih adalah kelas 8. Jadi untuk anak-anak kelas 8 beruntung ya, kalian tahun pertama di 2021 yang terpilih mengikuti ANBK. Jadi kalian orang-orang terpilih loh, yang dipilih langsung oleh Kemdikbud. Kenapa sih Miss harus kelas 8? Karena pemilihannya adalah tengah jenjang, bukan akhir jenjang. Karena tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Kalau diadakan di kelas 9 mau lulus, lah terus kita evaluasinya untuk kelas berapa gitu ya, friend. Makanya diadakannya di kelas 8. Jadi setelah selesai ANBK, terlihat hasilnya, foto sekolahnya itu kualitasnya seperti apa, lalu sekolah bisa memperbaiki sehingga di tahun depan sekolah akan lebih baik dibandingkan tahun ini, begitu ya. Untuk pelaksanaannya berbasis komputer dan adaptif. Maksudnya apa nih adaptif? Adaptif itu begini, teman-teman. Kalau semisal kalian mengerjakan soal yang kemarin nih, asesmen literasi bahasa nomor 1, kalian tidak bisa, salah. Berarti nanti level soalnya akan diturunkan. Otomatis mutu sekolah, oh soal begini aja nggak bisa ya. Berarti level sekolahnya agak turun nih, bukan level yang tinggi gitu. Terus jawab nomor 2, benar. Nah, akhirnya levelnya dinaikkan. Berarti oh level sekolah nanti potret sekolahnya akan terlihat. Ternyata AKM-nya, asesmen kompetensi minimum literasi bahasa dan numerasinya anak-anak di SMP Cahaya Bangsa bagus sekali loh, karena bisa mengerjakan hampir semua butir soal, begitu ya. Kemarin ada yang masih ingat nggak soalnya ada berapa ya? Ada yang masih ingat? Tidak ada yang ingat? Banyak. Siapa? Lupa. Lupa.
lupa. Aida lupa. Leoni? Lupa. Lupa. Dodo? Ridho Nur Hendrawan? 40 ya, Miss ya? Dodo, Dodo. Gani? 40 ya, Miss? Berapa, Do? 40. Wah, tepuk tangan buat Dodo. Dodo, Miss kasih cinta dan kasih sayang ya Dodo ya dari sini ya. Oke. Dodo luar biasa masih ingat ya. Alhamdulillah, semoga Dodo-Dodo yang lain akan timbul nih ya. Oke, baiklah. Ternyata Dodo masih ingat soalnya aja Miss Etika udah bahagia loh. Apalagi kalian ingat soal dan jawaban gitu kan. Oke ya. Jadi kalian tidak usah risau dan gelisah. Ya. Nanti soalnya juga segitu ya. Waktu asesmen nasional di bulan Oktober, awal Oktober nanti. Good. Terima kasih ya Ridho sudah membangkitkan teman-temannya dari rasa-rasa tidak bergairah. Baiklah, selanjutnya tadi ya sudah dari berbasis komputer. Kalau berbasis komputer, teman-teman sudah melaksanakan di Gladi kemarin. Walaupun kemarin soalnya sepertinya masih acak ya. Jadi antara literasi bahasa dan numerasi menjadi satu. Kalau besok terjadwal hari pertama literasi bahasa, hari kedua adalah numerasi, begitu ya. Oke. Dan selanjutnya yang ketiga adalah ada pelaporan nih. Nah, pelaporan ini kok ngeri ya, ada pelaporannya. Ini aku dilaporin, ya bukan begitu ya. Maksudnya begini, jadi setiap program yang dilaksanakan sekolah itu pasti harus ada pertanggungjawabannya. Kalian mengerjakan soal dengan baik, kalau kalian mengerjakan dengan baik, kalian belajar dengan baik, berdoa, disertai dengan doa, insya Allah hasilnya akan baik juga ya. Nah, setelah itu akan dilaporkan kemana? Langsung ke pusat ya, Kemdikbud ya. Setelah itu pusat akan memberi gambaran hasilnya ke sekolah masing-masing. Jadi yang dinilai misalnya nih, yang nggak ada di sini aja lah ya. Misalnya Ata ya, oh ada ya Ata di sini ya. Misalnya Kak Ata itu mengerjakan hampir benar 100% begitu ya. Dan yang lainnya juga begitu. Nah nanti mutu sekolah kita berarti bagus. Tapi tidak hanya di asesmen nasional saja, tidak hanya di AKM, literasi bahasa dan numerasi saja. Kalian harus seimbang antara akademik atau kognitifnya. Oh ini Mama Raya, mohon maaf ya Mama. Mama, selamat datang. Iya. Literasi bahasa dan numerasinya serta secara karakter juga harus seimbang begitu ya. Jadi tidak melulu mengerjakan misalnya Miss aku benar semua dapat 100 tapi ternyata setelah survei karakter banyak sekali hal yang perlu diperbaiki dari karakter-karakter anak-anak sekalian ya. Jadi semuanya harus seimbang. Baiklah, dari segi pelaporan tidak langsung misalnya si A nilai sekian, tidak apa-apa. Si B nilainya berapa, tidak begitu. Tapi nanti pelaporannya adalah atas nama sekolah. SMP Cahaya Bangsa dengan nilai sekian-sekian yang diperbaiki bla 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 seperti itu ya. Papa, Mama dan anak-anak sekalian begitu. Jadi ini adalah sekolah yang dinilai dengan anak-anak kelas 8 sebagai yang mengerjakan begitu. Selanjutnya. Baik, ini dia alokasi waktu. Kalau kemarin kita di awal masih agak bingung ya di Gladi. Itulah gunanya Gladi teman-teman biar kita tidak kaget. Kalau semisal nanti pas dites kok ada ini ada itu. Kita sudah melaksanakan Gladi dan alhamdulillah kemarin 100% semuanya sudah hadir ya di hari pertama dan hari kedua. Baik, untuk tesnya, bukan tes ya, asesmennya di hari pertama ada tes literasi bahasa yaitu 90 menit dan hari kedua dengan survei karakter 30 menit. Hari kedua ada tes numerasi 90 menit serta survei lingkungan belajar 30 menit. Di awal nanti akan tetap ada latihan selama 10 menit. Kemarin sih di Gladi itu ada 12 soal ya, kalau tidak salah. Begitu. Jadi
di 10 menit ini anak-anak diharapkan untuk tetap mengerjakan latihan sebelum jam asesmennya dimulai begitu ya. Jadi biar ada pemanasan dulu lah. Jadi tidak kaget nanti waktu ada soal-soalnya begitu ya. Dan untuk perkiraan pelaksanaan ANBK SMP Cahaya Bangsa itu adalah 4 sampai 7 Oktober. Jadi di antara 4 sampai 7 Oktober kita sedang menunggu di akhir September ini untuk proktor dan teknisi sinkron begitu ya. Jadi kita sinkron baru menentukan jadwal. Kalau kemarin di Gladi kita di gelombang 2, kemungkinan besar kita di tanggal 6 sampai 7. Bukan begitu Mister Mawan ya? Iya. Iya, pokoknya antara 4 sampai 7 Oktober 2021 pelaksanaannya di sekolah menggunakan komputer sekolah. Begitu ya. Kalau teman-teman sih sudah tidak kaget sepertinya karena kita kan latihannya juga dari awal pembelajaran dengan apa? Setiap pukul 10.20 kita sudah mempelajari literasi dan pembahasan, ya kan? Jadi teman-teman semua kita sudah siapkan walaupun kata Mas Menteri Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa tidak harus ada persiapan khusus untuk asesmen nasional, begitu. Tetapi Miss and Mister tidak meminta kalian untuk les-les juga tidak, apalagi ada tambahan-tambahan untuk asesmen tidak. Tetapi kita membiasakan anak-anak semua terbiasa, begitu, Mama dan Papa. Anak-anak terbiasa dengan jenis-jenis soal modal literasi karena kan anak-anak zaman now anak-anak zaman sekarang itu biasanya tidak suka membaca panjang-panjang begitu ya. Untuk itu kita siasati dari awal pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022, anak-anak sudah dibiasakan dengan literasi kelas, yaitu kelas literasi jam 10.20 sampai 12 gitu ya. Di situ sudah sering kita sisipkan materi-materi tentang asesmen nasional, baik itu literasi bahasa maupun numerasi. Lanjut, Mister. Ya, ini silakan Mister Mawan yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih Miss kepada Miss Etika. Suara saya kedengaran, Miss? Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku Cahaya Bangsa School kelas 8 dan selamat siang kepada Mama Papa, wali murid kelas 8 yang telah menyempatkan waktunya hari ini dalam kegiatan sosialisasi ANBK. Baiklah, di sini saya Mr. Mawan akan menjelaskan moda tes ANBK. Moda tes itu apa sih? Ya, moda tes itu adalah cara atau model tesnya. Di sini ada dua cara sebenarnya. Yang pertama itu ada daring dan yang kedua itu kita gunakan yaitu semi daring nih, friends. Nah, apa sih semi daring itu? Jadi ya next di sini kalau daring itu kan online ya, friend ya. Jadi kalau online, semua komputer nih yang Mister gambarkan di sini, semua komputer yang kalian gunakan itu harus terkoneksi internet. Nah, kalau semuanya itu menggunakan internet secara bersamaan dan kemudian mengakses file dari pusat yang bersamaan, kemungkinan akan menyebabkan gangguan, friend. Maka dari itu, dari keputusan Dinas Pendidikan di Kota Metro, ini memutuskan untuk semi daring, friend. Jadi kalau semi daring itu yang online itu hanya komputer server atau komputer yang digunakan oleh proktor. Nah, nanti jawaban kalian itu akan terkirim ke komputer proktor atau komputer yang ada di depan, komputer pusat. Nah, kemudian nanti akan dikirimkan oleh komputer server ke komputer pusat yang ada di Jakarta gitu, friend. Jadi kalau semi daring yang online itu cukup satu saja ya, jadi cukup komputer server saja. Dan yang digunakan oleh siswa itu tidak perlu menggunakan internet, tapi tetap bisa mengakses soal-soal yang digunakan untuk asesmen nasional. Seperti itu, friend. Jadi digunakannya semi daring ini adalah untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya gangguan jaringan. Seperti itu. Seperti itu, Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Iya, Waalaikumsalam, Mr. Mawan sebagai Proktor ANBK sekolah ya, atau khususnya SMP Cahaya Bangsa. Oke, ya begitulah tentang moda em, semi daring yang digunakan untuk ANBK dan di Kota Metro memang semuanya semi daring ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tata tertib peserta asesmen nasional. Kemarin sudah kita sempat sosialisasikan ke anak-anak saat gladi di tanggal 15-16 September, tetapi di sini kita ingatkan lagi. Jadi yang pertama, peserta didik memasuki ruangan setelah tanda banyu masuk dibunyikan, mohon maaf, yakni 15 menit sebelum AN dimulai. Jadi mohon sekali teman-teman kalau semisal jam 7 itu nanti pada saat AN itu sudah hadir di sekolah, begitu ya. Jadi karena 15 menit sebelumnya anak-anak sudah ready semua, sudah dicek satu persatu begitu. Selanjutnya masuki ruang AN sesuai dengan sesi. Karena kita satu sesi jadi di pagi hari. 7.30 sampai 9.40 terjadwal. Memasuki ruang AN sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Nanti teman-teman sudah tahu karena sudah ada kartunya semua ya. Oke, dilarang membawa catatan. Kayaknya tidak sempat deh kayaknya tadi ya. Karena soalnya antara komputer satu dengan komputer yang lain itu berbeda, diacak biasanya. Dan jaraknya juga sudah dibatasi satu komputer. Jadi sepertinya kalau mau menoleh nanti lehernya panjang ya. Karena tidak sama juga ya. Jadi dari awal kita luruskan niat yuk, kita luruskan niat bahwasanya kita bisa melakukannya dengan baik sendiri. Gitu ya. Dengan bantuan diri sendiri dan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Baik. Lalu dilarang menggunakan perangkat komunikasi seperti HP ya. Jadi nanti kamera, kalkulator, jadinya ya tidak sempat juga, friend. Sepertinya ya, dan tidak terlalu esensial juga begitu ya. Jadi nanti kalau masuk misalnya Miss saya bawa HP, boleh kok bawa HP, tetapi nanti dititipkan oleh Miss Evi ya, dititipkan dengan Miss Evi. Karena apa? Karena HP nanti mengganggu konsentrasi anak-anak juga, apalagi kalau lupa di mode silent ya, begitu. Jadi nanti di awal kalau membawa HP nanti langsung dititipkan ke Miss Evi. Begitu ya teman-teman ya. Lalu mengumpulkan tas dan buku di bagian depan di dalam ruang AN. Kemarin sudah ya, sudah kita praktekkan, sudah kita simulasikan bersama ya. Jadi anak-anak masuk, tas langsung diletakkan di depan, di bagian depan. Lalu mengisi daftar hadir juga anak-anak sudah, kemarin sudah bisa. Lalu masuk ke dalam login aplikasi ANBK dengan menggunakan username. Oke, kemarin sudah ada, teman-teman juga sudah fasih ya sepertinya ya, karena kita sudah latihan di Gladi kemarin. Selanjutnya, Sir. Iya, selanjutnya melakukan latihan menjawab soal. Yang tadi saya sebutkan, yaitu ada waktu 10 menit di awal sebelum tes dimulai, itu ada waktu 10 menit mengerjakan 12 soal. Kalau di Gladi kemarin ya, untuk pemanasan. Begitu ya. Lanjut memulai mengerjakan soal asesmen setelah ada tanda waktu dimulai. Jadi nanti proktor akan melihat kesiapan dari komputer server. Kalau memang sudah siap akan memberikan token, nanti pengawas ruang yang akan memberikan token. Jadi teman-teman sudah bisa memulai asesmen begitu. Lalu selama AN berlangsung hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari pengawas ruang. Jadi nanti ada pengawas di dalam ruangan, hanya ada pengawas ruang, proktor yaitu Mr. Mawan, teknisi yaitu Mr. Theo, serta peserta asesmen nasional yaitu kelas 8 begitu ya. Jadi kalau semisal nih Dinda misalnya nih, Dinda mau ke kamar mandi, izin saja ya, tidak usah ditahan begitu ya. Jadi izin kepada pengawas, excuse me, may I go to the restroom misalnya, boleh saya ke kamar mandi sebentar Ibu gitu. Nanti setelah diizinkan oleh pengawas ya langsung ke kamar mandi dan kembali secepatnya begitu ya. Oke, dan nomor selanjutnya yaitu selama AN berlangsung dilarang menanyakan jawaban soal. Kita enggak. Anak-anak Cahaya Bangsa mah bisa Tika yakin ya, tidak pernah bertanya dan tidak pernah menyontek temannya ya. Bekerja sama, ini bekerja samanya bukan dalam kebaikan kalau kayak gini. Tidak boleh, kalau bekerja sama harus dalam kebaikan. Selanjutnya,
memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. Tidaklah kita kerjakan sendiri dengan kemampuan kita sendiri ya. Dan memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain. Buang-buang waktu, karena waktu kita hanya berapa? 90 menit ya. 90 menit itu pun dibagi-bagi ya. Jadi ya kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau kemarin sih waktu gladi teman-teman sudah terbiasa melihat waktu di pojok kanan atas ya kalau tidak salah ya. Nah, disitulah waktunya nanti kalau semisal ada beberapa soal yang belum terjawab, lirik-lirik, jangan lirik-lirik teman, tapi lirik-lirik waktu yang ada di atas. Oke, lanjut. Selanjutnya, apabila terlambat hadir, semoga tidak ada yang terlambat ya, harapan kita semua. Karena kalau terlambat, itu ruginya banyak. Yang pertama, anak-anak akan gugup, karena semuanya sudah hadir, ngerasa gugup. Yang kedua, nanti ada yang tidak maksimal. Misalnya, mungkin ada yang ketinggalan nih, ininya apanya gitu kan, karena terburu-buru. Jadi, di awal, pada saat tadi saya sampaikan, nanti kita semua masuk pukul 7:15 sudah ready semua untuk memasuki ruangan ANBK, begitu ya. Selanjutnya, apabila peserta telah melakukan login, maka keikutsertaannya sebagai tidak dapat digantikan. Oh iya, jadi semuanya sudah didaftarkan, 10 siswa sudah daftar, sudah mendapatkan username dan password semua, dan tidak bisa digantikan oleh orang lain, begitu ya. Dan setelah selesai mengikuti AN, peserta diharapkan untuk segera pulang dan tidak berkerumun ya. Jadi nanti kalau sudah selesai langsung pulang, langsung mandi, istirahat di rumah begitu ya. Dan yang selanjutnya peserta AN wajib mematuhi protokol kesehatan dari awal masuk sampai selesai tes. Begitu. Jadi di awal masuk cuci tangan dengan sabun, memakai masker, jangan sampai dilepas sampai rumah ya. Begitu. Dan satu lagi sepertinya saya lupa. Mohon maaf Mama dan Papa. Membawa alat tulis sendiri ya. Tadi di depan sudah ada belum ya membawa alat tulis sendiri. Jadi membawa pulpen sendiri agar tidak bertukar-tukar pulpennya pada saat menuliskan daftar hadir. Begitu ya. Baik. Sepertinya sudah cukup. Ini yang terakhir ya. Benar sekali. Ya, sepertinya sudah cukup ya tentang tadi pengertian ANBK dan lain-lain. Terima kasih atas perhatian Mama dan Papa, terima kasih atas kehadirannya di acara sosialisasi kita. Harapan kami yang besar yaitu semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Semoga hasilnya juga baik, karena ANBK adalah memotret mutu pendidikan di satuan pendidikan atau di sekolah yang bersangkutan, begitu ya. Semoga tidak ada beban, semua mengerjakan dengan enjoy, mengerjakan dengan baik, karena kita tidak pernah melaksanakan drilling atau apapun untuk ini. Kita hanya melaksanakan pembiasaan yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Erika selaku Kepala Sekolah SMP Cahaya Bangsa dan Mr. Mawan selaku Proktor SMP Cahaya Bangsa yang akan melakukan pendampingan pada anak-anak kita di ANBK ya, yang tadi perkiraannya yang sudah disampaikan oleh Miss Erika itu tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober tahun 2021. Jadi tidak terasa ya, sebentar lagi ya, Mama dan Papa, teman-teman semua. Mari sama-sama kita persiapkan ya, supaya nantinya benar-benar nanti mutu pendidikan dari SMP Cahaya Bangsa ini bisa maksimal. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mr. Adi sapa dulu ya untuk Mama Raya, Mama Aida, dan Mama Gani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa join di sosialisasi ANBK untuk kelas 8. Baik Mama dan teman-teman, Mr. dan Misma, nah kita tadi sudah dengar, ternyata kita tahu ya, kenapa kok hanya kelas 8 saja yang diundang di sosialisasi ANBK. Ternyata memang ditunjuk untuk di tengah jenjang. Baik ya. Jadi teman-teman jangan bingung kenapa yang kelas 7 dan kelas 9 ini kok tidak ada ya di ruang virtual kita hari ini. Ya, karena memang sosialisasi ini difokuskan untuk di tengah jenjang di kelas 8. Baik, teman-teman semua, Mama dan Papa.
Bapak. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk Mama yang ada di sini, apabila ada yang kurang jelas dari yang sudah disampaikan oleh Miss Etika ataupun Miss Hermawan terkait dengan ANBK, boleh menggunakan aplikasi Raise Hand yang ada di Zoom, layar Zoom-nya masing-masing, atau menulis di kolom komentar. Menulis chat di kolom komentar, nanti akan Misra dibantu untuk membacakan. Oke, silakan. Langsung aja kali ya, Mister ya. Ya, boleh. Ini dengan Mama siapa, Misra di belum? Mama Aida, Mama Aida. Oh iya, Ibu Gangsar. Oke, Tadi silakan. Mister, Ibu. Miss. Oke. Iya. Tadi saya agak terlambat masuknya. Iya. Untuk asesmen nasional ini, apakah semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Tadi saya sedikit tertinggal. Mohon penjelasan, Mister. Oke, terima kasih. Oke. Baik, langsung saja Miss Etika. Iya. Apakah suara saya terdengar? Jelas ya? Assalamualaikum Ibu. Jelas sekali suara Miss Etika. jelas, Waalaikumsalam, ya. Miss. Pagi, apa kabar? Ya. Kabar baik, alhamdulillah. Semoga Ibu dan keluarga juga baik-baik saja, sehat selalu. Amin, amin. Oke, amin. langsung saja saya jawab. Kalau untuk asesmen nasional itu ada 2 yang diujikan. Sebenarnya ini bukan uji ya, di asesmen ya. Cuman bahasanya memang istilahnya berbeda. Kalau ujian itu terlalu berat sepertinya. Jadi ada 2 Ibu, literasi bahasa dan numerasi. Jadi itu adalah blended. Maksudnya di literasi bahasa itu ada fiksi, non-fiksi. Jadi itu biasanya ada yang namanya stimulus, Ibu. Kalau anak-anak sudah agak familiar ya dengan istilah-istilah itu. Stimulus itu misalnya ada bahan bacaan, baik itu fiksi, non-fiksi, ada juga infografis, ada juga misalnya sebuah poster, dan nanti akan ada pertanyaan berdasarkan stimulus tersebut. Biasanya ini anak-anak diminta untuk membaca dan mengembangkan ide-ide dari bacaan tersebut. Begitu Ibu, ini untuk yang literasi bahasa. Yang selanjutnya ada yang namanya numerasi. Numerasi itu hubungannya dengan hitung-hitungan atau matematika. Tapi ini tidak melulu pelajaran matematika, karena biasanya stimulusnya juga ada mungkin berupa label makanan. Di label makanan itu ada presentase ya Ibu, contohnya ini saya contohkan. Nah, nanti di situ anak-anak diminta mempraktekkan menghitung, misalnya ada karbohidratnya ada 20% misalnya, berarti kalau karbohidratnya 20% dari total penyajinya segini, berarti ada berapa di dalam sebuah makanan, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah memang terobosan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana anak-anak mengaplikasikan pembelajaran yang sudah mereka dapatkan di sekolah untuk memecahkan permasalahan sehari-hari, begitu sih Ibu. Jadi tidak ada mata pelajaran khusus. Tidak ada mata pelajaran. Itu pelajaran alam itu, Miss. Iya Ibu, apalagi ibu-ibu ya, kayak diskon-diskon itu banyak Bu soalnya. Saya aja, kalau kita pasti bisa Bu ngerjain Bu, iya. Benar. Kadang-kadang saya kalau gimana Ibu? Kan kalau seperti itu kan kita bisa mengarahkan. Artinya kalau zaman saya dulu basically-nya adalah soal cerita. Jadi soal cerita itu, jadi sebenarnya di situ ada akumulatifnya antara matematika, antara IPA, antara itu hanya bentuknya soal cerita. Jadi tapi muatannya di situ banyak sebenarnya. Ya, paham Miss. Tadi saya ketinggalan. Tidak apa-apa Ibu. Oke, terima kasih Miss Etika. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Terima kasih Bu Gangsar. Baik, yang sudah disampaikan oleh Miss Etika, terima kasih buat Miss Etika. Itu tadi ya, friend, mudah-mudahan anak-anak kita, mama semua di sini sudah siap, karena kan memang kita dari jauh-jauh hari sudah membiasakan anak-anak kita dengan kelas literasi yang disampaikan tadi ya, Bu Gangsar. Memang kita dari jam 10.20 memang anak-anak sudah biasa dengan apa itu stimulus, pencampuran antara literasi membaca dan literasi numerisasi yang sudah disampaikan oleh Miss Etika tadi. Baik,
Mungkin ada yang lainnya lagi, secara dipersilahkan terkait dengan ANBK atau teman-teman anak-anakku. Mungkin ada yang Mister, mungkin dari setengah semester kemarin ya, friend ya, mungkin ada yang oh ternyata seperti ini ya. Asesmen nasional itu bentuknya yang sebenarnya yang sudah kalian pernah coba untuk mengerjakan, baik dari pelajaran apapun itu, ya, matematika kok dicampur dengan bahasa nih, dicampur lagi ada lagi dengan mungkin IPS, kok bisa campur-campur ya, ada IPS ya, kok di situ ternyata ada matematikanya, waduh ini yang seperti apa. Nah, mungkin anak-anakku semuanya ada yang belum terlalu memahami terkait dengan asesmen nasional yang akan kalian jalani. Sudah dijalani sih, tapi untuk yang kemarin baru simulasi kita ya. Oke, mungkin Mama Raya atau Mama Gani. Cukup, Mister. Cukup ya Mama. Baik. Halo Mama. Iya, Mister. Oke. Gimana Mama? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Atau sudah cukup. sudah cukup Sudah ya Mama? cukup. Baik. Oke. Baik. Ini Bu Oh. Gangsar sudah cukup semua sepertinya ini ya. Oke, mudah-mudahan sekolah Iya. dengan parent bisa bersinergi. Terus kita tekankan bahwa untuk kemajuan anak, untuk kemajuan mutu pendidikan dari anak tercinta kita, memang kita perlu sinergi antara parent dan sekolah itu sendiri. Iya. Ya, Mama dan Papa. Satu Ya. lagi Iya, mungkin Mister. Mister. Iya, boleh. Satu lagi. Itu Bu. contoh-contoh soal untuk itu ada ya anak sudah dikasih ya untuk latihan. Itu belum kan ini Sudah. walaupun Kalau sudah ya. Kita sudah kalau kita untuk pembiasaannya mungkin langsung. Iya, Mama sebentar langsung ke etika ya, Mama ya. Soal yang untuk asesmen ini kan kalau literasi sekilas setiap hari jam 10. Tapi untuk ke action aplikasi dari soal-soal yang untuk asesmen ini anak-anak sudah sering latihan atau ada berapa referensi lagi Miss Etika atau cukup dari situ saja? Ya, Ibu, iya saya langsung jawab aja ya Bu. Kalau untuk latihan anak-anak sudah sering sih Bu. Kita juga sudah pakai dari Pusmenjar begitu ya. Pusmenjar.co.id kalau tidak salah ya. Pokoknya di situ ada di situ ada kumpulan bank soal tentang AKM begitu, baik itu literasi bahasa atau literasi. Terus selanjutnya juga kita sudah pakai di buku AKM juga Ibu. Tetapi memang tidak kita ada waktu khusus anak-anak kita mengerjakan AKM tidak. Jadi kita sisipkan gitu Ibu. Jadi kita sisipkan dalam pelajaran begitu. Jadi memang tidak ada hari ini kita belajar ini nih, tidak. Semuanya sudah kita masukkan dalam setiap pelajaran. Include di situ ya, tapi iya, mungkin Ibu. ke depan lagi lebih ada satu momen gitu ya, sehingga mereka lebih fokus, lebih baik lagi mungkin hasilnya akan seperti itu. Iya, Ibu. Cuman memang instruksinya tidak harus ada persiapan latihan khusus ya. Iya. Tapi kan tetap saja berbeda antara yang sudah terpapar berkali-kali dengan hanya beberapa kali itu hasilnya akan tetap berbeda. Walaupun mereka ya alamiah saja ya, semuanya emang alamiah. Latihan juga itu alamiah. Ya udah itu aja Mr. Atika. Mr. Adi, terima kasih. Oke, thank you Mama. Baik, terima kasih atas masukannya Mama. Nanti akan menjadi sebuah evaluasi bagi tim yang berada di sekolah. Thank you. Terima kasih Miss Etika. Baik, mungkin ada dari Mama yang lain seperti cukup nih. Oke, Mama dan anak-anakku di kolom chat ada daftar hadir, mohon diisi terlebih dahulu untuk Mama dan anak-anakku semuanya.
Baik, sepertinya seperti sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Miss Atika maupun Mr. Mawan selaku Proktor pada kita semua di pertemuan kali ini. Baik, langsung kita ke sesi berikutnya. Untuk Mama, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sosialisasi ANBK di kelas 8 ini. Menyempatkan waktunya, semoga selalu diberikan kesehatan dan bisa berjumpa lagi dengan kita di lain pertemuan. Tentunya masih ini kita tetap masih, tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung. Tapi sepertinya dalam jangka waktu ke depan ini sepertinya kita masih terus bertemunya, sepertinya masih di ruang virtual. Baik, Mama, kita akan melanjutkan ke lanjutkan dengan pembahasan soal yang sudah dikerjakan di Gladi ANBK di tanggal 15 dan 16 untuk anak-anak. Jadi untuk Mama semua, Miss Radi persilakan untuk bisa meninggalkan ruang Zoom. Dan sekali lagi terima kasih Mr. Adi ucapkan atas kehadiran. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Mister. Iya, Mama. Sama-sama. Bye-bye, Mama. Terima kasih. Iya, Mama. Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Mama. Oke, baik. Oke, baik, Mister dan Miss, anak-anakku semua. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan ya pemaparan terkait apa sih ANBK, dan mudah-mudahan kalian sudah pernah melakukan gladi. Setelah itu kalian nanti untuk kedepannya di tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober kalian lebih siap lagi, dan harapan Mister dan Miss-nya mandiri, ya, mandiri dalam hal mengerjakan maupun berdisiplin diri, yaitu datang tepat waktu. Baik, langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu untuk pembahasan terkait dengan soal yang sudah kalian kerjakan di Gladi ANBK di tanggal 15 dan 16 September kemarin. Baik, pada Miss Evi ya, langsung saja. Pada Miss Evi, Mr. Adi persilakan ya. Oke, terima kasih Mr. Adi. Dengar. Oke, kita melanjutkan agendanya, yaitu kalian kerjakan di yang sudah kalian kerjakan saat simulasi ya. Oke, Miss Evi akan linknya di kolom chat ya. Oke, apa semuanya sudah mendapatkan linknya, Fran? Sudah. Nah, di sini Miss Evi membagikan ada soal ANBK yang sudah kalian coba di kemarin belum. Nanti kita coba ya, Fran. Di sini ada 20 soal. Kita coba kerjakan bersama-sama 3 soal pembahasan ya, Fran. Untuk setiap 3 soal kalian coba dulu. Miss Evi beri waktu 15 menit untuk 3 soal. Kalau misalkan 15 menit itu terlalu lama dan kalian sudah selesai semua, boleh
langsung bilang, nanti kita langsung bahas bareng-bareng. Tapi nggak usah langsung disubmit ya, nanti kita langsung bahas bareng-bareng. Oke, silakan boleh dibuka linknya, dicoba soal nomor 1 dan nomor 3, nanti sekalian kita bahas. Ini kita bahas soal nomor 1 sampai nomor 3 ya, friend. Oke, untuk soal yang nomor 1 kita lihat di sini ada stimulusnya ya, tentang perempuan-perempuan perkasa. Oke, sebelumnya tadi sudah dibaca stimulusnya? Sudah. Oke, untuk ini puisi ya, friend ya. Nah, kita lihat siapakah perempuan-perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang pada puisi tersebut. Coba Miss Evi mau Lauren. Tadi Lauren jawabnya siapa, friend? Aku jawabnya itu, Miss, yang kayak di teks. Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa. Ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa. Iya. Oke. Yang lain ada yang jawabannya berbeda dengan Lauren? Aku jawabnya itu, para ibu-ibu yang membawa bakul yang akan mencari nafkah ke kota. Para ibu-ibu yang membawa bakul mencari nafkah ke kota. Oke, kita bahas ya, Van. Atau ada yang jawaban yang lain selain Aida dan Lauren? Ada yang berbeda? Aku ini, Miss, yang ibu-ibu berhati baja. Ibu-ibu berhati baja. Oke, berarti semuanya mayoritas jawabannya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu. Nah, di sini yang dimaksud perempuan perkasa dalam puisi itu adalah perempuan-perempuan desa yang berdagang di kota ya. Di sini sebenarnya kalau misalkan kalian baca puisinya, ada di atas roda-roda baja mereka berkendara, mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka? Nah, dari puisi ini sebenarnya kalau kalian pahami, nanti kalian akan menemukan siapa sih yang dimaksud dari perempuan perkasa, yaitu perempuan-perempuan yang berjualan di kota tadi ya, atau berdagang di kota. Nah, untuk yang jawabannya selain perempuan-perempuan desa yang berdagang di kota boleh diperbaiki, friend. Iya, kalau misalkan tadi jawabannya ibu-ibu berhati baja, nanti akan muncul lagi di pertanyaan, berhati baja itu yang maksudnya yang bagaimana gitu kan, friend? Ya, jadi untuk soal yang nomor 1 ini akan lebih tepatnya kalau kalian menjawab perempuan-perempuan desa yang berdagang di kota. Di sini kan ada sebenarnya kalau kalian pahami lagi ada perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta, kemudian akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota ini sebenarnya kan kalau kita pahami isinya sebenarnya arahnya juga kan perempuan-perempuan yang intinya dia akan berdagang ke kota gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1? Tidak. Tidak. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, di sini ada market Pandora L ya, pendaur ulang air limbah. Coba kita baca dulu stimulusnya, bisa mau yang baca Dodo. Dodo nggak ada. Oke, Raya. Raya yang baca stimulus yang nomor 2. Hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing wuluh. Aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga. Kalau mereka
menanam pohon. Jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Tidak seperti sekarang, ada bagian yang teduh, ada bagian yang panas, keluhku. Ada yang beralasan air sedang susah didapat. Ada yang berkata, nanti ya, tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa. Ya, mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak. Saat ini memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Tentu saja, aku semakin merengut. Kalau air tetap suka didapat, tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing wulu itu. Tapi jangan khawatir. Masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kapan kita punya Pandora L? Pandora L, apa itu ya? Ini market dari pengolahan limbah yang baru saja selesai dibangun di kampung kita. Bangunan ini ada di dalam tanah dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga saja seperti air cucian, kata ayah. Air hasil pengolahan dari Pandora L digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemasangan Pandora L terletak di Kampung Genteng Candirejo di tengah kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Diadaptasi dari hijau kampungku di tengah kota. Aku dan Belimbing Wuluh, karya Tias KW. Dari wacana di atas, bisa disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wuluh? Oke, nah dari wacana tadi ya, friend, wacananya tentang Aku dan Belimbing Wuluh, karya dari Tias KW. Nah, di sini dari wacananya bahwa akan ada proyek ya, yaitu menanam belimbing wuluh. Nah, oke, untuk soal yang nomor 2, dari wacana di atas bisa disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa? Nah, jika proyek Pak RT tadi dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wuluh? Coba Miss Evi mau yang jawab tadi. Dinda, jawabnya apa, friend, untuk soal yang nomor 2? Yang apa, Dinda? Yang D. Yang D. Oke, D itu apa, Dinda? Coba dibacakan jawabannya. Ya, kekhawatiran kurangnya air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Oke, yang D ya. Iya, karena kekhawatiran kurangnya air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Nah, untuk soal yang nomor 2, ada yang jawabannya sama atau berbeda dengan Dinda, friend? Aku jawab C, Miss. Jawab C. Tidak, karena warga tidak ingin menggunakan air terlalu banyak saat musim kemarau. Oke, tadi jawabannya antara C sama D. Yang lain, ada yang jawabannya selain C, D, atau ada yang jawab A, B? Aku C, Miss. D. Oke, berarti antara C sama D ya. Coba, friend, kita perhatikan lagi wacananya. Di sini kan, dari wacana di atas bisa disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa. Nah, dari teks ini, dari wacana, terjadi di musim apa sih, Fran? Musim kemarau, benar, musim kemarau. Nah, jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wuluh? Oke, kira-kira kalau dari teks ini setuju nggak kalau misalkan proyek Pak RT ini telah dilaksanakan, warganya itu setuju nggak untuk menanam pohon belimbing wuluh? Kayaknya setuju, soalnya ada kalimat masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu.
Iya, betul. Masalah air akan terbantu kalau misalkan proyeknya Pak RT itu terlaksana kan ya, Fran? Nah, kalau kan di sini bunyinya kan, tapi dari soal nomor 2, jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, berarti kalau misalkan Pandora L-nya itu sudah ada, berarti masalah air sudah terpecahkan, kemudian untuk menanam pohon belimbing ulu pun juga akan terselesaikan juga kan, Fran? Jadi semua warga akan menanam si pohon belimbing ulu itu walaupun di musim kemarau. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah yang D ya, friend. Tadi untuk yang jawabannya selain D, silakan diperbaiki untuk jawaban yang D. Oke, sudah diperbaiki, friend? Sudah. Sudah. Next kita lihat soal yang nomor 3. Wah, teksnya banyak sekali ya, friend ya. Ini tentang Katherine Johnson, ya, manusia komputer dari NASA. Oke, tadi kalian sebelum mengerjakan soal nomor 3, sudah dibaca teksnya? Sudah. Sudah. Oke, kita lihat pertanyaan ini nomor 3. Nah, Katherine Johnson mampu bersekolah di West Virginia State College saat pendidikan bagi orang Afrika Amerika dibatasi di Virginia Barat. Hal tersebut disebabkan oleh. Oke, Miss Evi mau coba satu-satu yang jawab. Dari Brian. Disebabkan oleh apa, Brian? Katherine Johnson tadi mampu bersekolah di West Virginia State College. Brian? Ya. Oke, untuk soal yang nomor 3, Brian jawabnya apa, Fran, tentang Katherine Johnson tadi? Brian? Ya. Oke, Brian tadi soal yang nomor 3. Jawabnya apa, friend? Apa yang menyebabkan atau hal apa sih yang menyebabkan Katherine Johnson itu mampu bersekolah di West Virginia State College? Kalau misalkan lupa sama jawabannya, boleh dicek dari teksnya, friend. Brian? Oke, sambil menunggu Brian menyiapkan jawabannya, Miss Evi move ke Lauren. Tadi Lauren jawab yang apa, friend? Untuk soal nomor 3. Aku jawab yang D. Yang D. Iya. Yang D itu bisa dibacakan jawabannya? Rasisme yang berkembang. Rasisme yang berkembang. Oke. Nah, Lauren coba bisa menunjukkan kenapa Lauren menjawab itu rasisme yang berkembang dari teksnya. Ya, Miss. Oke, tadi Lauren jawab yang D. Silakan coba dikasih alasannya kenapa jawab yang D. Karena nggak tahu, Miss. Oke, di teks ada nggak, friend, kata rasismenya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, oke. Disimpan dulu jawabannya Lauren ya.
Coba yang lain, Oke. Fran, ada yang jawab selain D? Ada? A. Yang A. Oke, kita lihat Fran di sini. Kan Catherine Johnson mampu bersekolah di West Virginia State College saat pendidikan bagi orang Afrika Amerika dibatasi di Virginia Barat. Hal tersebut disebabkan oleh hal ini disebabkan karena Catherine Johnson itu memiliki kemampuan yang luar biasa ya, friend. Kenapa memilih yang A? Kita lihat di sini di teks. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dicari di teksnya ya. Di teksnya itu pasti ada jawabannya, friend. Di sini coba kita lihat Catherine. Oke. Catherine tumbuh di Virginia Barat saat pendidikan bagi orang Afrika Amerika dibatasi. Namun, kecerdasan otak membawanya ke West Virginia State College pada usia 15 tahun. Dia juga merupakan salah satu murid kulit hitam pertama yang memasuki sekolah pasca sarjana di West Virginia University pada tahun 1938. Nah, dari kalimat ini, friend, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kenapa sih Catherine itu mampu bersekolah di West Virginia State College itu karena dia tuh memiliki kemampuan yang luar biasa, ya. Oke, untuk soal nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, untuk next, kalau misalkan ada soal wacana seperti ini, dipahami dulu, friend, setiap kalimatnya. Apakah sesuai dengan pertanyaannya? Kalau misalkan tidak sesuai, ya dicari lagi, gitu ya, disesuaikan. Kalau misalkan rasisme yang berkembang, nah, di sini kan tadi ada jawab rasisme yang berkembang. Di teksnya tidak membahas tentang rasisme ya. Oke, nah jadi jawabannya nomor 3 adalah yang A. Jadi untuk yang menjawab selain A, silakan diperbaiki lagi jawabannya. Sudah diperbaiki? Sudah. Sudah. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4 sampai nomor 6. Karena tadi sepertinya 15 menit terlalu lama, kita kurang 5 menit ya. 10 menit untuk 3 soal berikutnya. Kalau sudah selesai langsung nanti bilang selesai ya, friend ya. Oke, di sini teksnya itu judulnya kan tentang peluang bioindustri teripang untuk kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Isinya adalah si tokoh saya ini kan menceritakan tentang bahwa dia itu awalnya nggak suka dengan teripang ya. Ternyata teripang itu setelah diteliti memiliki banyak sekali nutrisi, terus banyak mengandung mineral yang luar biasa tinggi. Nah, setelah ada penelitian itu, jadi banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengkonsumsi si teripang itu ya, friend. Kemudian akibatnya di sini permintaan teripang itu semakin meningkat sehingga eksploitasi laut itu semakin besar atau semakin banyak karena kan permintaan si teripangnya itu semakin banyak juga. Oke, di sini kita lihat apa sih yang ditanyakan. Jika dampak sebesar ini, coba pikirkan hal apa lagi yang ada di bawah laut Indonesia yang juga memiliki dampak untuk Indonesia dan masyarakatnya. Nah, dari kalimat tersebut, kita bisa memahami bahwa, oke, sebelum Miss Evian jawab, coba. Ada yang mau menjawab soal nomor 4? Tadi jawabannya apa, Fran? Oke, Aida. Aida jawab soal nomor 4. Tadi Aida jawabnya apa, friend? Dari kalimat tersebut kita bisa memahami bahwa, tadi kan kalimatnya, jika teripang yang tampaknya tidak mencolok memiliki potensi untuk membuat dampak sebesar ini, coba pikirkan hal apa lagi yang ada di bawah laut
lautan Indonesia yang juga memiliki dampak untuk Indonesia dan masyarakatnya? Aida tadi jawab apa, Lihatin Fren? jawabannya, Miss. Aku lupa, nggak hafal. Iya, ada centangnya. Ada centangnya, Aku tapi tadi jawabnya, Aida jawabannya yang mana? aku ini lautan Indonesia memiliki dampak untuk Indonesia dan masyarakatnya. Terus ini Tripang memiliki potensi untuk menghasilkan dampak yang besar. Sama lautan Indonesia memiliki potensi yang besar yang bisa digali. Oke, jadi jawabannya yang B, C, dan D. Ya, Oke. Ya, jawabannya benar ya. Nah, di sini kan jika Tripang yang tampaknya tidak mencolok memiliki potensi untuk membuat dampak sebesar ini, berarti kan dari wacana tadi ya, bahwa Tripang itu yang awalnya tadinya tidak banyak orang yang merasa kayaknya Tripang tuh hewan yang kayaknya nggak banyak fungsinya atau gimana gitu ya. Nah, ternyata setelah ada penelitian, kemudian bahwa Tripang itu memiliki banyak nutrisi, disitulah mulai banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengkonsumsi si Tripangnya itu. Jadi, kalau kita lihat dari potongan kalimat ini ya, friend, berarti lautan Indonesia itu memiliki dampak untuk Indonesia dan masyarakatnya. Berarti kalau misalkan kalau kita bisa memaksimalkan si laut Indonesia, maka akan berdampak bagi Indonesia dan masyarakatnya sendiri. Kemudian kalau misalkan lautan Indonesia, setelah kita gali, berarti ternyata dia memiliki potensi besar ya untuk si Indonesia itu sendiri. Kemudian, jadi jawabannya yang benar atau yang paling tepat adalah yang B dan D. Oke, kalau misalkan kita lihat yang C itu juga sebenarnya benar ya, friend. Tapi yang lebih tepat adalah yang B dan D. Oke, tadi ada yang jawabannya selain itu? Ada? Oke, sepertinya jawabannya tadi ada yang jawab yang B, ada yang D, atau ada yang A ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, friends. Jadi tadi yang jawabannya bukan B dan D, silakan diperbaiki ya. Oke, kita next soal berikutnya, yaitu masih sama dengan soal sebelumnya tadi tentang Katherine Johnson ya. Berarti kan tadi sudah baca teksnya di awal ya, berarti masih ingat ya apa sih isi dari Katherine Johnson tadi. Oke, di sini dari teks tentang Katherine Johnson ya, apa sih keistimewaan yang dapat diteladani dari tokoh Katherine Johnson? Coba, friend. Tanpa Miss Evi tunjuk, ada yang tadi jawabnya apa untuk soal nomor 5? aku jawab cerdas dan selalu bertanya. Gimana? Aku jawabannya cerdas dan selalu bertanya. Cerdas dan selalu bertanya. Oke. Yang lain, selain Aida, coba friend, selain Aida. Kan tadi jawab juga ya untuk soal nomor 5. Pintar dan bekerja keras. Pintar dan bekerja keras. Iya. Kemudian ada lagi? Ada yang lain lagi? Brian? Lauren? Oke, untuk soal yang nomor 5, di sini tadi yang jawab dia pintar, pekerja keras, mau bertanya. Benar ya, friend, karena di sini Katherine Johnson itu adalah seorang perempuan yang pekerja keras, punya rasa penasaran yang tinggi. Nah, yang tadi Raya bilang, Aida bilang suka bertanya. Nah, kalau dia tuh suka bertanya, berarti dia punya rasa penasaran yang tinggi kan? Nah, dari situ ya, friend, ini untuk soal nomor 5 adalah keistimewaannya pekerja keras dan punya rasa penasaran yang tinggi. Oke, Miss Rasa cukup ya untuk pembahasannya, nanti kita lanjut. Iya. Lanjutin semua ya.
Oke, friend, untuk pembahasannya cukup sampai sini, tapi tetap silakan dikerjakan untuk latihan soal ANBK-nya. Besok kita bahas kembali untuk soal ANBK-nya ya, friend. Oke, Miss kembalikan kepada Mr. Adi. Baik, terima kasih Miss Evi. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah coba ya, kalian mencoba kembali ya mengerjakan soal-soal gladi ANBK, dan nanti karena kita keterbatasan waktu, jadi nanti kalian tetap mengerjakan dan nanti ada pembahasan yang akan dilanjutkan mungkin di lain waktu, akan dilanjutkan oleh Miss Evi gitu ya. Baik friend ya. Oke, baik friend, tolong hidupkan kameranya terlebih dahulu. Kita ada sesi foto terlebih dahulu ya. Yuk dihidupkan kameranya, Mister, Miss, dan yang lainnya. Sekarang cepat Mister Adi, banyak yang. Yuk silakan Mister Adi hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah terambil semua, Mr. Mawan? Oke, terima kasih, friend, untuk hari ini. Semoga untuk di ANBK yang akan sama-sama kita laksanakan di tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober ya bisa berjalan dengan baik, dan tentunya mutu pendidikan di SMP Cahaya Bangsa akan tergambar baik, tercerminkan baik dari hasil yang akan kalian dapatkan nanti di tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober. Oke, baik friend, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Mr. Adi banyak ya terjadi kesalahan pada saat pembawaan selama sosialisasi ANBK di hari ini. Sekali lagi Mr. Adi mohon maaf. Mr. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.